up, no counter. Teknologi luar angkasa. Jadi teknologi luar angkasa itu yaitu teknologi yang kita gunakan untuk berpergian ke luar angkasa dan mengambil suatu objek di sana. Nah, kali ini kita ditemani oleh narasumber kita yaitu Mbak Sari. Halo Mbak Sari. Nah, boleh tolong diceritakan tentang teknologi luar angkasa? Boleh. Jadi asal muasal roket itu dibuat Cina pada tahun 1226 dari kerajaan Jerman. Pada mulanya itu roket digunakan sebagai percontohan kembang api yang merasap ke udara hingga berbentuk kembang api raksasa di angkasa. Nah, pada masa perang itu roket ini digunakan sebagai sarana peluncur panah api. Senjata ini digunakan oleh Cina untuk menghalau serangan dari kekaisaran Mongol. Kekaisaran Mongol ini dipimpin oleh Qing pada tahun 1232. Song ini menghilang karena Song itu ditaklukkan oleh kerajaan Mongol. Kerajaan Mongol ini memodifikasi penemuan roket kecil Song untuk dijadikan senjata canggih mirip rudal. Nama roket itu berasal dari bahasa Italia yaitu roketa, yang artinya itu seperti kecil. Atau nama petasan kecil yang diciptakan Murotari pada tahun 1379. Wow. Berarti lanjut ya. Memasuki tahun 1806 itu roket itu bisa digunakan oleh armada perang Napoleon. Tetapi hasilnya itu belum akurat untuk menembak sasaran. Baru pada awal abad ke-20 muncul teori ilmuwan yang bermimpi untuk menggunakan roket ke ruang angkasa, yaitu Konstantin Tsiolkovsky dari Rusia dan Robert Harbour dari Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1903 Konstantin Tsiolkovsky dari Kekaisaran Rusia itu menemukan gagal roket sehingga memungkinkan penjelajahan ke luar angkasa. Nah, terus Uni Soviet itu kan berdiri pada tahun 1922 sebagai Kongres Kekaisaran Rusia. Bahkan tahun 1924 itu Uni Soviet mendirikan Asosiasi Perjalanan ke Luar Angkasa. Roket dengan kecepatan tinggi itu ditemukan oleh siapa sih? Roket dengan kecepatan tinggi itu ditemukan oleh Robert Harbour pada tahun 1914. Nah, Robert Harbour ini meletakkan corong belakang pada kamar pembakaran mesin roket. Pada tahun 1956, Robert Harbour ini berhasil meluncurkan roket pertamanya di Auburn, Massachusetts. Selanjutnya bergerak ke angkasa, roket yang lebih besar dan lebih cepat sehingga bisa mencapai ketinggian 2 km. Lanjut, pada tahun 1929 di Jerman, Hermann Orbit ini membuat roket untuk anak kecil yang berbentuk mainan. Pada tahun 1931 Republik Weimar itu daerah asal Orbit berhasil membuat roket militer pertama. Nah, di tangan bangsa Jerman ini perkembangan teknologi roket itu berkembang pesat. Jadi siapa sih orang yang berjasa dalam menemukan roket di Jerman itu? Werner von Braun, ilmuwan yang direktur kedua pada Perang Dunia II. Pada tahun 1942, Jerman itu baru pertama kali meluncurkan roket pertamanya pada ketinggian 100 km. Lanjut, sepengetahuan saya, setelah Jerman dikalahkan oleh Sekutu pada Perang Dunia Kedua, semua penemuan roket Jerman tuh jatuh ke tangan Amerika Serikat dan Uni Soviet nih. Lalu Werner von Braun itu pergi ke Amerika Serikat untuk membantu pengembangan roket di sana untuk membantu perjalanan antariksa Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1946 Amerika Serikat ini berhasil membuat peta dunia dengan menggunakan roket tergali Jerman. Lalu pada tahun 1949
terjadi persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tapi Uni Soviet itu unggul lebih dahulu dibandingkan Amerika Serikat. Nah, Uni Soviet itu meluncurkan satelit pertamanya yang bernama Sputnik 1, lalu dilanjutkan dengan mengirimkan roket yang berisi Sputnik 2. Lalu pada tahun 1946, Amerika Serikat berhasil membuat peta dunia dengan menggunakan roket buatan Jerman, ketinggalan Jermannya. Lanjut, 1947, Amerika Serikat mengirimkan roket pertama kalinya yang berisi laran. Nah, selanjutnya terjadi persaingan besar nih antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam perjalanan antariksa mereka kan. Tapi Uni Soviet unggul lebih dulu dari Amerika Serikat. Uni Soviet meluncurkan satelit pertamanya yang bernama Sputnik 1. Lanjut pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet kembali meluncurkan roketnya yang membawa Sputnik 2 nih. Selanjutnya disusul oleh Amerika Serikat yang mengirimkan satelit pertama mereka yang bernama Explorer 1 pada tanggal 31 Januari 1958. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pembincangan ini ke teman kita yang di lapangan, yaitu Zidan. Di sini saya akan mencari orang yang bisa menjawab pertanyaan kita tentang keberlanjutan perkembangan teknologi luar angkasa. Jadi sebetulnya seperti apa sih keberlanjutannya dari yang tadi? Nah masnya namanya siapa mas? Saya Farel Gustav Perdana. Ada apa ya? Saya mau nanya nih mas, apa sih keberlanjutan perkembangan teknologi luar angkasa setelah perang dunia kedua? Kan ada perang dingin tuh, mas tahu nggak nih? Sedikit tahu sih. Jadi ya, persaingan teknologi luar angkasa itu dimulai dengan peluncuran Sputnik 1 oleh Uni Soviet, teman-teman. Uni Soviet ya? Betul. Pada tahun 1957. Setelah itu Amerika pun mengikuti dan meluncurkan kapal luar angkasa bernama Explorer 1, diluncurkan pada tahun 1958. Jadi Amerika Serikat itu mengirim roket ke luar angkasa itu karena iri sama Uni Soviet. Benar sekali, teman-teman. Nah terus itu gimana kelanjutannya? Nah, jadi pada bulan April 1961, Rusia, Uni Soviet, mengirimkan seorang bernama Yuri Gagarin menggunakan roket Vostok 1. Setelah itu, pada bulan Februari 1966, Uni Soviet mendaratkan roket pertamanya di bulan. Udah penuh. Hebat sekali tuh Uni Soviet ya? Betul sekali. Terus lanjutannya bagaimana? Nah, setelah itu cut. Nah, di sini kan kita bakal ngomongin kelanjutan dari mentak itu. Nah, mendingan kita tukeran tempat dulu. Saya capek nih berdiri nih. Wait a minute. Ya. Nah, kayak gini. Apa ndak? Terus lanjutannya gimana? Nah, jadi Amerika Serikat juga mengirimkan dua orang ding yang bernama Neil Armstrong dan Edwin Aldrin. Neil Armstrong dan Edwin Aldrin. Nah, Edwin Aldrin itu apa? Nah, jadi mereka yang pertama kali menginjakan kakinya ke bulan pada tahun 1969, teman-teman. Itu karena Amerika iri sama Uni Soviet lagi tuh. Tar. Daripada kita capek ya di atas sepeda terus kayak gini kayak orang menderita, mending kita ganti tempat dulu ya. Yang duduk lebih tenang di situ gitu ya. Iya. Nah, selama itu berarti kan peluncuran itu kan pakai roket terus. Jadi ngabisin uang pemerintah Amerika, terus juga boros di anggaran. Nah, akhirnya mereka bikin pesawat ulang-alik dari yang saya tahu tahun 1970. Terus mereka meluncur itu pertama kalinya pada tahun 1981 pada bulan Juni, teman-teman. Oh, habis itu Yang dinamakan pesawat ulang-alik Columbia. Oh, pesawat ulang-alik Columbia. Nah, dari saat itu kemudian apa lagi? Nah, pada tahun 1986 diberi nama ulang-aliknya Challenger. Wah, Challenger diluncurin tuh pesawat ulang-alik Diluncurin Challenger. tapi meledak. Challengernya meledak gitu. Oh. Iya, meledak. Wah, terus habis karena itu yang saya tahu juga nih. Jadi peluncuran-peluncuran yang dilakuin sama pemerintah Amerika Serikat itu di stop. Kenapa tuh? Untuk mengevaluasi apa sih yang nyebabin Challenger itu Meledak gitu. Nah, karena hal itu juga itu berpengaruh loh buat negara kita.
Karena kita itu pernah hampir ngirim seorang astronot keluar angkasa, tapi nggak jadi karena Kenapa itu. tuh? Kenapa? Karena kan Challenger, terus Oh, iya. operasi-operasi berikutnya itu dibatalkan. Nah, astronot kita yang namanya Pratiwi Sudarmono itu nggak jadi buat diluncurin keluar angkasa. Nah, dari rentetan itu kita kan jadi tahu nih bahwa perjalanan teknologi luar angkasa kita itu sangat panjang, banyak kejadian-kejadian juga. Tapi itu membawa dampak loh buat kehidupan kita sebagai manusia. Terus ada juga dampak positifnya nih. Dampak positifnya salah satunya adalah dengan diluncurkannya teleskop Hubble, dengan itu kita jadi tahu nih perkembangan teknologi luar angkasa jadi lebih maju nih. Terus kita tahu luar angkasa lebih luas, terus kita juga semakin sering ngirim orang-orang ke luar angkasa. Terus selain ada teleskop Hubble juga diluncurin nih satelit-satelit buat mempermudah hidup kita. Yang Kayak pertama, Google Maps ya, Google Maps. ya itu Google Maps itu pakai namanya satelit navigasi. Oh. Jadi itu yang menuntun kita buat pakai Google Map. Nah, terus yang di Google Map itu kan ada yang tampilan satelit tuh, yang tampilan satelit. Nah, Ya. itu pakai satelit untuk penangkap bumi gitu, penangkap dataran bumi gitu. Nah, itu fungsinya itu tuh buat Google Map biar kita tahu penampakan bumi dari satelit, misalkan gunung, penampakan itu kayak gimana. Terus semua itu kan juga kita butuh internet kan buat buka itu semua. Nah, itu pakai satelit telekomunikasi. Satelit komunikasi ini nih dipakai buat jaringan seluler, kemudian ada pengiriman data-data gitu negara biar jadi lebih cepat. Karena selama ini kan kita pakainya Telegram gitu, jadi susah. Bukan Telegram aplikasi yang sekarang ya, tapi alat Telegram gitu. Terus juga ada satu lagi nih, satelit yang difungsikan di kita yaitu satelit cuaca. Jadi kalau satelit cuaca ini kayak Mbak Rara gitu ya. Mbak Rara. dia Memprediksi memprediksi cuaca dengan satelit ini tuh baca awan geraknya gimana gitu. Berarti kayak pawang hujan ya teman-teman. Oh, bukan pawang hujan, Oh, bukan. baca cuaca gitu. Kan ini nggak pakai mangkok Oh, Mbak Rara iya, nggak mangkok. pakai. Nah, jadi cuman memprediksi pergerakan awan Ya. gitu. Jadi kita tahu tuh cuaca kayak gitu. Terus walaupun banyak dampak positif, tapi punya dampak negatif juga. Apa tuh? Nah kan kita sering luncurin roket tuh ke luar angkasa nih. Jadi bikin banyak banget sampah di luar angkasa. Ada ilmuwan yang bilang 93% dari muatan luar angkasa atau luasannya luar angkasa tuh isinya sampah-sampah dari manusia yang dikirim ke luar angkasa. Kan jadi bikin luar angkasa itu Kotor, penuh iya, gitu. kotor. Nah, karena penuh-penuhnya ini nih juga sampah-sampah itu bisa suatu saat jatuh ke Jatuh. bumi. Jadi bahaya. Dan salah satu pernah terjadi di Indonesia. Itu di Bengkulu. Di Bengkulu pernah kejatuhan sampah-sampah astronot teman-teman. Nah, itu bayangin aja kalau itu jatuh ke kepala kita itu, Mati. orang yang jatuh bisa langsung mati, tuh bisa langsung mati atau terluka. Nah, karena itu ilmuwan-ilmuwan orang-orang yang paham kayak gitu tuh mikir gimana sih caranya ya biar itu aman. Jadi biar aman. dijatuhinnya itu ada perhitungan, dijatuhin ke Point Nemo itu tempatnya tidak ada manusia di sana, jauh dari daratan. Gitu. Dibuang ke situ di buminya. Tapi ada juga cara di luar angkasanya yaitu pakai laser. Jadi ditembak tuh laser. Ya gitu, ya, ditembakin ke sampah-sampahnya biar sampah-sampahnya dikumpulin gitu. Jadi yang intinya tuh dari yang kita bahas dari tadi tuh sama teman-teman di studio bahwa teknologi luar angkasa itu bermanfaat buat kita, tapi juga ada Benar sekali. dampak negatifnya. Nah, gitu. Oh. Jadi demikian.